dalam hidup saya tantanganku lagi adalah yang terbaik. Ada bantuan Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita boleh bersama-sama tundukkan kepala. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh menikmati anugerah dan berkat yang telah Bapa limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan, nafas yang baru, makanan, sarapan yang ada di depan kami. Kami boleh menikmati kesehatan. Kami boleh mandi pagi dengan kesegaran. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bahkan boleh ada di tempat ini untuk kami menikmati hadirat-Mu, untuk kami menikmati pribadi-Mu Tuhan. Biarlah tidak ada yang sia-sia ketika kami datang di tempat ini mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap guru-guru yang mendampingi pada pagi hari ini. Bahkan Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, menguasai ruangan hati dan pikiran kami. Bahkan telinga kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh berjaga-jaga di depan telinga, mata dan mulut kami. Sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, benih firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah hati yang baik. Lembutkan hati kami, gemburkan hati kami Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi, adik-adik kami di tempat ini secara khusus Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu terbatas ini Tuhan, dan banyak kekurangan Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu
lidah bibir hamba-Mu dengan segenap kerendahan hati Tuhan. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Ini Tuhan, demi hormat kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman ini Tuhan. Dan kuasai ruangan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Saya percaya bukan sebuah kebetulan kalau pagi hari ini saya boleh ada di tengah-tengah adik-adikku terkasih di tempat ini dan para guru sekalian di tempat ini yang mendampingi adik-adikku di tempat ini. Saya menyambut kita semua, selamat pagi, shalom. Kurang semangat, sudah sarapan dan mandi pagi semua ya? Ada yang belum mandi? Tidak apa-apa. Ada yang belum sarapan? Oh, banyak juga ya. Tapi kebanyakan di sini sudah sarapan semua, sudah mandi semua ya. Saya pengen kita bersama-sama menyambut salam saya dengan segenap semangat ya. Dan kekuatan kita ya. Sekali lagi saya menyambut dan memberikan salam untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi kurang semangat. Shalom. Iya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, adik-adikku sekalian, kata shalom ini menarik sebenarnya. Kata shalom ini berbicara tentang salam, damai, dan sejahtera. Artinya bukan hanya sekedar kita diberkati, tetapi ketika kita menyampaikan kata shalom, ini Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia memberikan kita bukan hanya kesejahteraan, yaitu kepandaian, kecerdasan, tetapi Dia juga memberikan damai bagi rohani kita. Oleh sebab itu kalau ada di antara kita yang menyampaikan kata shalom, harus disambut. Harus disambut, karena kita sedang menyambut kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Di tempat ini, tadi ada yang sarapan, ada yang tidak ya. Kira-kira kalau tidak sarapan, efeknya apa di sepanjang hari? Ya, ngantuk, lemas ya. Tapi kadang-kadang yang sarapan juga ngantuk ya. Kalau setelah sampai sekolah, kalau kekenyangan ya. Tapi biasanya kalau yang sarapan biasanya kuat gak kira-kira? Ya, biasanya lebih baik kalau sarapan ya, sehingga tidak lemas di dalam kelas. Nah, pagi hari ini Kak Daniel mau membagi sesuatu untuk adik-adikku di tempat ini, yaitu hukum sebab akibat. Jadi, ada yang tahu hukum sebab akibat? Ada yang pernah mempraktekkan hukum sebab akibat? Ada? Hukum sebab akibat biasanya banyak kita pelajari di fisika atau ilmu pengetahuan alam, IPA ya. Sekarang di SMP juga IPA atau fisika? Pak Julius, IPA ya? IPA juga ya? Jadi fisika kayaknya baru SMA, baru ada fisika ya. Jadi ilmu pengetahuan alam. Hukum sebab akibat biasanya itu ada hal yang sederhana, termasuk tadi, kalau kita nggak sarapan, itu sebabnya, ya kan, akibatnya apa? Lemas. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada yang lain, kalau kita menanam pohon, ya kan, dari kecil, mungkin menanam kacang hijau, ya kan, dia bertumbuh, ya kan, kalau kita siram, dia akan, itu kan sebabnya kita siram, akibatnya apa? Dia bertumbuh. Kalau kita nggak siram, akibatnya apa? Mati. Itulah kehidupan rohani. Jadi kalau adik-adik saja yang memiliki tubuh fisik, tidak dikasih makan, akibatnya apa? Lemas. Satu hari tidak makan rasanya bagaimana? Ada yang pernah berpuasa sehari? Oh, belum ada ya. Rasanya tidak makan setengah hari bagaimana? Lemas. Rasanya tidak makan satu hari bagaimana? Bagaimana kalau tidak makan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu? Apa? Mati. Lebih cepat ke surga ya. Jadi sama juga kehidupan rohani. Kalau kehidupan rohani tidak kita beri makan 1, 2 hari, 3 hari akan mati. Tapi seringkali kehidupan rohani tidak disadari kematiannya. Salah satu kematian kehidupan rohani adalah waktu ada di tempat gelap, waktu ada di tempat yang katanya angker, mengalami rasa takut. Padahal kata Tuhan, roh Dia sudah diberikan kepada kita. Roh itu memberikan apa? Keberanian. Namamu siapa?
Alfon, terima kasih Alfon. Hari ini saya suka cita sekali karena dia menjawab pertanyaan saya. Jadi hari ini saya mau Kak Daniel mau mengajak adik-adikku untuk belajar tentang hukum sebab akibat. Tetapi secara khusus sebab akibat ini di bidang hal rohani. Tetapi Kak Daniel mau ajar satu hal bahwa kalau kebanyakan orang menyadari bahwa tubuh fisik ini ditopang karena olahraga. Iya kan? Ada istilahnya, ada yang tahu istilahnya? Apa? Men corpore sano ya. Mens non corpore sano. Apa Ibu artinya? Itu tidak salah. Tetapi lebih hebat lagi, di dalam rohani yang sehat terdapat apa? Jiwa yang sehat, terdapat tubuh yang sehat. Jadi sebenarnya manusia rohani itu menopang manusia fisik. Orang boleh makan enak, tetapi kalau jiwanya kalut, pikirannya tidak tenang, ini bukannya untuk adik-adik ya, tetapi untuk kita semua. Kira-kira tubuhnya bisa enak nggak? Seperti COVID kemarin, banyak kan orang mati, survei membuktikan itu karena apa? Ketakutan. Karena ketakutan, bukan karena COVID-nya, tetapi karena ketakutan. Itu artinya sebenarnya kebutuhan rohani nilainya lebih besar dari kebutuhan jasmani. Saya mau sampaikan bahwa adik-adikku di tempat ini, saya mau katakan sehebat apapun kalian, ya kan? Tidak ada artinya kalau kalian tidak bersama Tuhan. Alfon tadi sudah mengatakan, Roh Tuhan yang memberikan kita keberanian. Bukan hanya keberanian, tetapi Roh Tuhan itu sama seperti dalam bahasa Yunani menggunakan kata dunamos. Itu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 dikatakan, dunamos itu memiliki kekuatan besar. Di dalam bahasa Indonesia itu diartikan atau seringkali dipakai dengan kata dinamit. Pernah dengar dinamit? Dinamis, ada yang pernah mendengar kata dinamis? Artinya, ya fleksibel. Jadi sesuatu yang tidak bisa ditahan dan sesuatu yang kekuatannya sangat luar biasa. Biasa kalau orang mau menggali emas, tambang biasanya menggunakan dinamit. Dinamit itu sebenarnya bom. Jadi daya ledaknya tinggi. Itulah sebenarnya gambaran penulis Lukas menggambarkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yaitu seperti apa? Kekuatannya seperti bom, seperti dinamit. Tetapi juga dia adalah fleksibel seperti air. Air kalau ditahan di depan kira-kira dia bisa lewat atas atau lewat bawah nggak? Bahkan di dalam celah kecil pun, di ember kecil kita tuangkan air, kalau ada kebocoran, air bisa lewat nggak? Itu juga Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus mengajarkan kita semua. Karena kita ingat bahwa manusia pertama diciptakan dari apa? Di dalam Kejadian, debu dan tanah. Jadi adik-adikku di tempat ini, tanpa Tuhan kalian hanya seonggok debu dan tanah, lalu mati. Itu pengantar. Kita akan masuk langsung ke bagian firman Tuhan. Dalam satu bagian, kita buka bagian firman Tuhan ini dulu di Yeremia 17 ayat 5. Ayat 4, ya, ayat 4. Boleh ada yang membacakan untuk saya? Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang ayat 5, 6, 7, 8 deh. Alfon boleh membacakan untuk Kak Daniel? Yeremia 17. Boleh membaca di depan saja, biar cepat. Inilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terus, lanjut. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan garis. Dia akan tinggal di tanah anggur, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Oke, terus lanjut. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, sekali lagi, satu ayat. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke
seperti batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun berkering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Terima kasih Alfon. Jadi hukum sebab akibat. Oh, kita tepuk tangan dulu untuk Alfon. Terima kasih Alfon. Jadi itu yang Kak Daniel katakan hukum sebab akibat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan hari ini, pagi hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh, yaitu Raja orang Israel. Kira-kira siapa? Ada yang tahu? Tidak. Kita mau belajar dari Saul. Jadi kalau secara umum, banyak kan orang kalau mau sharing tentang Daud. Daud kan sosok yang hebat. Betul. Tetapi kita mau belajar dari Saul. Sedikit saja tentang Daud. Karena kenapa kita mau belajar dari Saul? Mengapa roh Tuhan meninggalkan Saul? Jadi itu bukan karena tidak ada sebab akibatnya. Karena apa? Kalau kita baca dalam 1 Samuel, banyak orang nggak sadar atau bahkan orang mengetahui bahwa Saul adalah raja Israel yang tidak dipilih Tuhan. Padahal kalau kita baca benar-benar di dalam 1 Samuel, Raja Saul adalah raja yang dipilih Tuhan. Nanti kita baca ya. Karena ini nggak akan baca karena waktunya ada 30 menit saja. Dan bukan hanya dipilih, tetapi dia juga diurapi Tuhan. Bukan hanya Daud, tetapi Saul juga diurapi dan dipilih oleh Tuhan. Walaupun sebabnya itu juga kurang bagus sih ya. Itu bukan karena Tuhan yang menginginkan, tetapi karena pada waktu itu orang Israel menuntut seorang raja. Karena pada waktu itu kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim, cukup lama orang Israel dipimpin oleh seorang hakim. Tetapi karena melihat ke kanan dan ke kiri, oh ternyata bangsa-bangsa lain dipimpin oleh seorang raja. Kita kalah terus gitu. Jadi waktu itu orang Israel menuntut sesuatu kepada Samuel sebagai seorang hakim, sebagai seorang nabi Tuhan. Maka dipilihlah Saul dan Saul diurapi. Tetapi ada satu bagian yang sangat fatal yang dilakukan oleh Saul, mengapa dia ditinggalkan oleh Tuhan. Inilah inti yang mau Kak Daniel kupas pada hari ini. Kita buka di dalam 1 Samuel. Ini biar Kak Daniel yang baca, karena ini cukup panjang. Adik-adikku memperhatikan, boleh memperhatikan di depan saja. 1 Samuel, pasal yang ke-13, ayat yang ke-5, sampai yang ke-14. Kak Daniel minta kita benar-benar memperhatikan bagian ini, karena Kak Daniel mau sampaikan bahwa ini akan mempengaruhi kehidupan adik-adik. Sejak hari ini adik-adik mendengar firman Tuhan, sampai nanti adik-adik masa tua sampai meninggal. Ini penting sekali karena ini sebuah dasar yang penting, karena kita tahu Raja Daud adalah nenek moyang siapa dan menurunkan siapa? Menurunkan siapa? Ada yang masih ingat? Raja Daud menurunkan seorang tokoh yang luar biasa. Tuhan Yesus, betul. Siapa namamu? Fiction. Diberkati kamu nak ya. Jadi menurunkan Tuhan Yesus. Raja Daud adalah nenek moyang Yesus. Dan Yesus adalah siapa? Juru selamat. Bayangkan apa yang dilakukan Raja Daud itu berdampak turun-temurun sampai pada kehidupan kita loh. Maka kita disebut Israel rohani. Ya, kita mulai. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Kak Daniel mau baca buat kalian semuanya ya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedangkan Saul masih di Gilead dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar.
Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang di Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan kurban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang memerintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi, kisah ini adalah kisah tentang Saul. Berhentilah pengurapan Tuhan dan penyertaan roh Tuhan pada diri Saul pada saat situasi ini. Ada yang tadi sempat melihat apa yang dilakukan Saul? Kalau ada yang mau perhatikan? Ada? Ya? Jadi nanti kita bahas lagi ya. Kita ulangi ayat 12. Oh sorry, bukan ayat 12. Ayat yang ke-9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Nah, sedikit Kak Daniel mau sampaikan bahwa hanya seorang nabi atau seorang imam. Jadi waktu itu Samuel ditunjuk oleh Tuhan sebagai seorang mentor. Boleh dikatakan sebagai seorang guru. Jadi waktu itu Tuhan menunjuk Samuel sebagai hakim terakhir. Kalau kita baca di Hakim-Hakim, dia adalah seorang nabi, seorang yang dekat dengan Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel, pilihlah seorang raja atas tuntutan rakyat. Lalu raja memilih Saul sebagai, Nabi Samuel memilih Saul menjadi raja atas umat Israel. Nah pada waktu itu, setelah diurapi, setelah dipilih, Saul menaklukkan banyak bangsa pada waktu itu. Nanti kita baca dalam 1 Samuel. Kisahnya bagus sekali. Tetapi pada waktu itu, di waktu-waktu terakhir ini, Saul dihadapkan pada bangsa Filistin. Pada bangsa Filistin oleh anaknya Yonatan, sebagian yang ada di wilayah Geba, itu sudah ditaklukkan. Jadi pada waktu itu, kerajaan itu memiliki banyak wilayah. Ya kan? Artinya mereka saling berebutan pada waktu itu. Nah pada waktu itu, orang-orang Filistin sedang ada di daerah Gilgal dan Geba. Pada waktu itu nanti bisa dilihat di dalam peta karena Kak Daniel tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Jadi orang Filistin, kerajaan Filistin yang menduduki daerah Geba sudah ditaklukkan oleh Yonatan anaknya. Tetapi pada waktu itu ada sebagian pasukan Filistin yang ada di daerah Gilgal pada waktu itu yang harus ditaklukkan dan ditumpas juga pada waktu itu. Nah, Nabi Samuel sudah menyampaikan kepada Saul, jangan pernah sekali-kali membakar kurban ukupan. Itu hanya tugas dari seorang imam. Di sini adalah seorang nabi, yaitu Samuel. Itu sudah diperintahkan, dan perintah itu bukan datang dari Samuel. Tetapi Samuel menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi seorang nabi itu adalah seorang yang mewakili Allah untuk berbicara kepada umatnya. Jadi Saul tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Maka pada waktu itu sudah diperintahkan, jangan pernah
sekali-kali engkau dalam keadaan mati pun, mau mati pun, jangan pernah sekali-kali engkau melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Apalagi itu tugas seorang imam. Tetapi sekali lagi, Saul tidak mendengarkan perintah. Bukan perintah Samuel, tetapi perintah Tuhan. Sehingga dia memilih untuk mengorbankan sesuatu di hadapan Tuhan. Dan apa akhirnya? Ketika Samuel datang berkata, engkau bodoh sekali. Itulah salah satu akibat mengapa kemudian roh Tuhan mulai undur dari Saul. Sebenarnya kalau kita lihat di bagian ayat ke-14, ini dikatakan bahwa Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sebenarnya Tuhan sudah akan, ya kan, merencanakan sebuah rencana yang indah. Itu bukti bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Amin. Semua percaya bahwa di tempat ini masa depannya indah, rencananya indah. Siapa yang percaya angkat tangan? Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yuk, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih adikku. Jadi, percayalah bahwa siapapun kalian, apapun kalian, yang kalian merasa pintar, yang kalian merasa mungkin aku kurang pintar, Tuhan pakai kalian semua. Hanya ada sebab akibat. Kira-kira kalau kalian belajar dengan rajin, akibatnya apa? Menjadi pintar. Nilai kalian bagus. Oke. 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Oke, Kak Daniel akan membacakannya untuk adik-adik ya. Ini apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel kepada Saul. Tetapi bukannya kepada Saul, tetapi kepada kita semua. Ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Ini pertanyaan dari Tuhan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada kurban sembelihan. Ini sebenarnya berbicara tentang ketaatan, ketundukan, submission kepada Tuhan. Tetapi ketundukan kepada Tuhan itu diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melalui wakilnya. Di sini adalah guru-guru kita di tempat ini, orang tua. Itu yang dimau Tuhan. Jadi kita nyanyi di tempat ini sebenarnya tidak ada faedahnya kalau kita nggak taat denger-dengeran sama guru kita. Adik-adikku di tempat ini, apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan guru-guru di tempat ini, walaupun kadang-kadang kita kok ngerasa aneh begitu, atau mungkin merasa kita jadi kesel gitu. Tapi percayalah bahwa semua guru-guru di tempat ini mendidik kalian dan mempersiapkan kalian menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara keilmuan, sains. Kalian memiliki kemampuan kualitas sebagai seorang pribadi yang unggul. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Lanjut, ayat ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi saya mau sampaikan saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan adik-adikku di tempat ini, siapapun yang menolak secara sadar, kalian sedang menolak Tuhan. Dan apa akibat efek dari menolak firman? Saul tidak lagi disertai oleh Tuhan. Dan keberhasilannya terputus di tengah jalan. Ada pesan yang mau Kak Daniel sampaikan pada hari ini untuk kalian semua. Setidaknya ada 3 hal yang mau Kak Daniel sampaikan. Yang pertama adalah hidup dalam firman Tuhan dan taat terhadap firman Tuhan. Jadi syaratnya, jadi tadi hukum sebab akibat. Keberhasilan itu sebab atau akibat? Keberhasilan itu sebab atau akibat?
akibat. Jadi Kak Daniel mau sampaikan pesannya itu sebagai sebab. Maka kalau kalian mendengar 3 bagian ini sebagai sebab dan melakukannya, engkau akan berhasil. Bukan hanya berhasil pada saat 1 tahun ini saja, tetapi selama-lamanya. Bahkan pada sampai turun-temurun anak cucu kalian nanti. Ya. Yang pertama adalah hiduplah dalam firman Tuhan dan taat terhadap firman Tuhan. Itu yang dilakukan, yang tidak dilakukan oleh Saul. Karena engkau telah menolak firman, maka ia telah menolak engkau. Saul sudah mendengar berkali-kali. Tetapi kalau kita mau lihat, ada banyak pelanggaran yang dilakukan Saul. Bukan hanya soal mempersembahkan ini, tetapi perintah Tuhan banyak sekali tidak didengarkan. Dia suruh menumpas kambing domba rampasan, dia malah bawa persembahkan kepada Tuhan. Dia suruh menumpas raja, dia bawa raja sebagai tawanan. Dia disuruh A, dia melakukan B, dia disuruh B, dia melakukan A. Dia tidak pernah taat terhadap firman Tuhan. Artinya, orang yang tidak taat berarti dia tidak menghidupi firman. Jadi roh Tuhan tidak menyertai dia. Kalau roh Tuhan tidak menyertai dia, akibatnya apa? Keberhasilan atau ketidakberhasilan? Ketidakberhasilan. Yang kedua adalah menghormati otoritas, mendengar Tuhan. Jadi menghormati otoritas, mendengar perintah otoritas di sini berarti orang-orang yang ada di sekeliling adik-adik di mana dia sebagai orang yang mengayomi kita, mendidik kita. Sama seperti Samuel. Samuel juga mendidik Saul sebagai seorang raja. Di sini kalian harus mendengarkan guru-guru di tempat ini. Kata 1 Samuel 15, mendengar itu lebih baik, ya kan tadi, daripada kurban bakaran. Ketaatan itu lebih baik atau lebih mendesak. Sifatnya taat itu harus gitu. Taat itu harus ngerti atau enggak, yang penting kalian mendengar dan taat dulu sama guru-guru di tempat ini. Itu perintah Tuhan, bukan perintah Pak Daniel, bukan perintah Kak Daniel. Oke. Jadi sama seperti Tuhan menitipkan Saul kepada Samuel supaya Samuel tunduk sepenuhnya supaya Saul tunduk sepenuhnya kepada Samuel. Karena semua yang dibawa Samuel adalah perintah Allah. Jadi semua yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul itu harus Saul lakukan. Tetapi Saul tidak pernah melakukan. Itulah akibatnya kemudian bahwa keberhasilan Saul terputus di tengah jalan. Akhirnya dia mati di tengah peperangan pada saat melawan orang Filistin. Nanti baca di dalam 1 Samuel. Dan pesan yang ketiga adalah dekat dan bergantung kepada Tuhan. Sehebat apapun kalian, di sini yang paling pintar tadi Kak Daniel mengulangi sekali lagi, dan mungkin ada yang merasa kurang pintar, merasa mungkin aku pas-pasan saja. Adik-adikku di tempat ini, ketika roh Tuhan ada di dalam kehidupan kalian, kalian akan dipersiapkan menjadi pribadi yang berkualitas. Dan pastikan kalian memiliki hubungan dengan Tuhan ya. Walaupun kalian masih muda. Kalau nanti adik-adikku baca di dalam Alkitab, semua tokoh Alkitab yang dipilih, mereka dipilih sewaktu muda. Ada satu orang yang dipilih paling muda. Di antara tokoh-tokoh lain adalah Raja Manasye. Nanti kita buka di dalam Raja-Raja. Dia dipilih sebagai raja umur 10 tahun, bayangkan. Kalian umur berapa? Di tempat ini rata-rata 12. Tuhan memilih Raja Manasye itu umur 10 tahun, bayangkan. Dan Raja Manasye termasuk orang yang cukup berhasil. Walaupun dia kemudian juga ditegur oleh Tuhan. Tetapi dia adalah raja yang cukup berhasil. Nanti baca. Jadi adik-adik di tempat ini semua kalian punya potensi untuk menjadi orang-orang yang berkualitas terbaik di tengah negeri ini. Jadi oleh sebab itu pastikan 3 hal. Tadi pesan Kak Daniel untuk kalian bawa itu, tanamkan dalam hati dan pikiran untuk kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dimanapun berada, di sekolah, di rumah, taati orang tua kalian, taati guru kalian, apapun itu, walaupun itu kadang-kadang jengkelin, kadang-kadang membuat kita kesel, tapi kalian harus taati itu, karena itu perintah Tuhan. Karena barang siapa tidak mentaati otoritas, kalian percuma nyanyi di tempat ini Tuhan, ya, tapi kalian tidak pernah mau taat sama guru-guru kalian di tempat ini. Yuk kalian punya hati untuk taat kepada mereka. Itu lebih dari apapun, kata firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kalian akan menjadi orang yang sukses. Amin. Siapa yang menjadi orang yang sukses hari ini? Angkat tangan. Yuk kita bangkit berdiri. Kak Daniel akan berdoa buat kalian semuanya.
Mari kita angkat tangan kanan kita. Kadang dia mau berdoa buat kalian semuanya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah terbagi pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak di tempat ini yang mereka mendengar firman Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus memeteraikan di dalam setiap hati dan pikiran adik-adikku di tempat ini. Dan secara khusus untuk guru-guru yang ada di tempat ini, di mana mereka terpanggil untuk membimbing, mendidik. Biarlah kami berdoa Tuhan untuk para guru-guru di tempat ini. Supaya mereka bukan hanya bekerja, mengikuti hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi biarlah mereka terpanggil untuk mendidik dan membangun orang-orang yang berkualitas di tempat ini. Hamba berdoa untuk para guru-guru di tempat ini. Berkati seluruh guru-guru di tempat ini Tuhan. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dengan marifat yang daripada Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Sehingga Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anakku di tempat ini. Mereka yang mengangkat tangan, Tuhan kau melihat mereka. Bila kau memilih setiap mereka Tuhan menjadi orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa di negeri ini Tuhan. Dari sekolah ini, sekolah Al-Masih ini Tuhan, kami percaya ada orang-orang pilihan Tuhan yang dipilih secara khusus Tuhan. Untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah bangsa ini Tuhan secara khusus. Hamba berdoa untuk adik-adikku di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka Engkau cengkeram Tuhan. Biarlah mereka Engkau ikat Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah mereka memiliki hati yang taat. Hati yang tunduk. Hati yang memiliki kelembutan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mereka dengar Tuhan pada pagi hari ini. Membawa mereka Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Yang mengandalkan Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Dan menjadikan Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Berkati rohani mereka, biarlah mereka bertumbuh Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam anugerah. Dan kami menyerahkan mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang memiliki kualitas pribadi yang seperti Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Akhirnya Tuhan kami kembalikan segala puji hormat kemuliaan. Hanya bagi nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang mari yang percaya katakan bersama-sama, amin.